Gila guys, ngeri banget ini guys. Rupiah makin kesini makin melemah. Bahkan kemarin sempat mencatat titik terlemah rupiah sepanjang sejarah karena sempat tembus 18.000 rupiah per 1 US dollarnya. Apakah ini artinya ya ekonomi Indonesia itu bakal jatuh ke dalam krisis dan bahkan krisisnya bisa lebih parah nih dibanding krisis moneter tahun 1998? Atau jangan-jangan ini justru menciptakan peluang ya buat Indonesia? Karena kalau negara kita cukup pintar, kita bisa mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah. Jangan-jangan Indonesia bisa cuan gede dari datangnya devisa luar negeri. So, lu penasaran gak sih dengan kelanjutan drama rupiah ini seperti apa dan apakah betul ini sudah sesuai dengan ramalan Benik sejak bertahun-tahun lalu? So, lu kalau penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, memang faktanya rupiah itu berada di titik terlemah dia sepanjang sejarah Republik ini berdiri loh. Bahkan sebetulnya lebih lemah dibandingkan ya waktu Krismon tahun 98. Karena waktu tahun 98 itu rupiah itu jebol di level 17 ribuan. Kemarin jebol di level 18 ribuan. Sebetulnya guys, itu nggak ada yang aneh. Nah, lebih seru lagi nih sekarang ternyata pelemahan rupiah bukan cuma terhadap US dollar guys. Tapi juga melemah terhadap ringgit Malaysia. Jadi 1 tahun yang lalu ya, bulan April 2025, 1 ringgit itu sekitar 3.800. Hari ini kalau kita bandingkan 1 tahun yang sama, April 2025, 1 ringgit itu setara 4.300 guys. So, ini kabar buruk atau kabar baik? Ya buat orang-orang yang pesimis dan pengen bunuh diri karena mereka depresi atau agak gila, ya karena mereka tidak bisa lihat opportunity yang timbul. Tapi sebetulnya dengan pelemahan rupiah terhadap ringgit, itu ada loh sektor bisnis jasa yang diuntungkan. Karena ternyata ketika ringgit makin powerful, justru makin banyak turis-turis dari Malaysia yang datang buat liburan, buat spending, buat shopping di Indonesia. Kenapa mereka mendadak jadi senang hati ya datang ke Indonesia? Karena mereka sekarang mendadak kaya guys, dari sudut pandang mata uangnya. Nah, ini terbukti ya dari begitu banyak nih kesaksian para wisatawan Malaysia. Contoh nih ada di Kumparan nih. Jadi jutawan dadakan, kata turis Malaysia yang kalap belanja di Jakarta dan Bandung. Ada lagi nih di Fajar. Gara-gara rupiah melemah, turis asal Malaysia merasa kaya liburan di Indonesia. 500 ringgit jadi 2 juta perak. Jadi maksudnya apa guys si Malaysia ini guys? Jadi maksud turis Malaysia ini ya waktu itu ya tahun lalu dia liburan ke Pontianak. Nah di Pontianak dia itu tuker duit 600 ringgit dapatnya 2 juta perak. Nah sekarang dia nuker 500 ringgit dapatnya 2,2 juta perak. Jadi dia kaget, dia terkejut, dia mendadak tambah kaya guys. Kenapa bisa kaya? Ya karena dulu 600 ringgit cuma dapat 2 juta perak. Sekarang 500 ringgit udah lebih murah ringgitnya tapi dapatnya 2,2 juta perak. Artinya biaya wisata, belanja hingga konsumsi di Indonesia terasa lebih murah bagi wisatawan asal Malaysia guys. Apalagi sekarang belanja di Indonesia dengan duit yang gak sampai 1 juta, koper turis-turis ini langsung terisi penuh sesak. Bingung juga gue, duit 1 juta kok koper bisa penuh, lu isi apa, tepung terigu apa gimana tuh. Tapi ya udahlah, menurut si Malaysia ini begitu. Intinya apa? Intinya dengan melemahnya rupiah buat para pelaku usaha yang bisa memanfaatkan momentum ini, justru lu bisa naikin pendapatan lu. Apalagi sekarang turis-turis dari Malaysia yang datang ke Indonesia bukan lagi cuma datang buat beli baju guys, tapi juga sudah merambah ke wisata alam, wisata-wisata kota tua seperti Braga di Bandung, bahkan sampai wisata budaya. Nah, hebatnya lagi sekarang lu tahu yang namanya Malaysia kan cita-citanya bisa punya kereta cepat, dan itu kan cita-cita yang mereka bawa sampai 50 tahun yang lalu, sampai detik ini pun gak punya mereka kereta cepat. Tapi sudahlah, itu nasibnya orang Malaysia. Nah sekarang mereka ada objek wisata baru. Kalau mereka pergi ke Indonesia, mereka itu jalan-jalan naik kereta cepat. Mereka ketika datang melihat kereta cepatnya Indonesia itu mereka udah kayak melihat teknologi paling canggih dari planet Mars. Karena di negara asal mereka gak ada yang kayak begitu-begitu. Kaget mereka, takjub, ini teknologi apa ini? Akibatnya salah satu hal wajib yang harus dilakukan kalau orang Malaysia datang ke Indonesia apa? Naik kereta Wus. Ternyata kalau dihitung-hitung pendapatan Wus itu juga puluhan miliar guys cuma dari wisatawan Malaysia yang jauh-jauh pergi ke Indonesia buat naik kereta cepatnya kita loh. Gila ya. Tapi sebetulnya wajar aja ya kenapa orang Malaysia itu norak banget ya naik kereta Wus. Karena sebetulnya Malaysia itu pengen banget punya high speed rail seperti kita. Tapi lu kalau lihat data beneran ya, sebetulnya jauh lebih banyak sumbangan Indonesia ke Malaysia dibandingkan Malaysia ke Indonesia. Karena wisatawan dari Malaysia yang ke Indonesia sebetulnya itu cuma 2,6 juta orang. Masih belum efektif. Karena Indonesia kebocoran devisanya jauh lebih tinggi. Jumlah orang Indonesia yang ke Malaysia itu bisa sampai 4 juta orang setiap tahunnya. So artinya masih ada celah yang buat kita harus
bisa maksimalkan. Harusnya lebih banyak lagi orang Malaysia yang datang ke Indonesia, jangan dikit-dikit, banyak-banyak di sini lu bawa tuh ringgit lu. Biar ada manfaatnya nih orang Malaysia jadi budak peliharaan Amerika Serikat ya. Jangan cuma lu bisa nawar beras murah doang pengen impor dari Indonesia. Karena menurut gua 2,6 juta wisatawan Malaysia yang datang ke Indonesia ya sangat sedikit. Dan ini sebuah peluang yang kita harus bisa maksimalisasi lagi. Kenapa? Kita harus ambil pelajaran dari negara tetangga kita yang namanya Thailand. Jadi gini guys, di Thailand di tahun 1997 saat itu mata uang Thailand baht terdepresiasi hingga 60% terhadap US dollar. Nah, apa yang dilakukan? Apakah dia menangis saja? Apakah dia bengong-bengong saja meratapi nasib menangis di pojokan rumahnya? Tidak. Ternyata pemerintah Thailand membuat strategi baru yang namanya Amazing Thailand. Mereka promosi wisata besar-besaran justru saat mata uang mereka melemah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin grand sale, diskon sampai 80% di pusat perbelanjaan seluruh negara. Bahkan mereka bikin kerjasama eksklusif spesial sama perusahaan kartu kredit Amerika Serikat kayak Visa, American Express. Jadi lebih mudah lagi buat orang-orang bule belanja buang-buang duit di Thailand. Nah, nggak berhenti sampai situ. Thailand makin gencar lagi beriklan di TV. TV-nya bukan TV lokal. Goblok memang kayak Kementerian Pariwisata Kazakhstan. Goblok banget kok bikin iklan visit Indonesia malah diiklanin di Indonesia karena Nah, kalau Thailand pinter, mereka pasang iklan di TV. TV-nya TV siapa? TV orang-orang Eropa, orang Jerman, orang Belanda, orang Inggris, dan negara-negara di Asia. Mereka masuk ke media cetak yang ada di Eropa, Amerika, Afrika, bahkan sampai Kanada. So kalau lu lihat majalah-majalah internasional, Times, International Herald, Tribune, segala macam, itu ada program Amazing Thailand. Tapi intinya berhasil gak sih Thailand memanfaatkan pelemahan mata uang dia justru untuk menambah devisa negaranya? Ya kita harus bicara berdasarkan data. Ternyata berdasarkan data, pariwisata berhasil menjadi sumber devisa terbesar negara di Thailand. Artinya justru ketika mata uang mereka melemah 60%, mereka berhasil memanfaatkan momentum untuk menaikkan pendapatan mereka dari sektor pariwisata tumbuh 158%. Gila nggak? Bahkan penghasilan Thailand dari sektor pariwisata di saat krisis justru berhasil melebihi penghasilan mereka dari apa? Ekspor beras, ekspor tekstil, ekspor karet, ekspor gula, tapioka, sumber daya alam. Wah, kelewat guys semuanya. Dibantai sama sektor pariwisata. Dan ini sebetulnya bisa kita copy paste kalau menteri kita ada dengkul. Kenapa? Ya kita gak usah ngomong jauh-jauh lah. Kita mau berharap datangin turis dari kutub utara gitu kan, atau dari Mongol, gak usah. Yang deket-deket aja dari Malaysia lah. Lo tau gak tahun 2025 Indonesia itu berhasil mendatangkan wisatawan asing itu sekitar 15,3 juta wisatawan asing. Nah dari 15 juta wisatawan asing itu ternyata sekitar 17% itu wisatawan dari Malaysia. Jumlahnya 2,6 juta wisatawan Malaysia. Nah 2,6 juta wisatawan Malaysia ini diperkirakan ya mendatangkan duit sekitar 56 triliun rupiah buat Indonesia, wisatawan Malaysia ini. Nah itu aja baru 2,6 juta wisatawan Malaysia. Itu jumlah yang sangat-sangat sedikit sekali. Gak sebanding dengan wisatawan kita. Nah lu bayangkan lah kalau seandainya Kementerian Pariwisata kita punya dengkulnya dipakai guys. Apa yang terjadi? Ya minimal mereka bisa naikin wisatawan dari Malaysia, naik lah. Jangan 2 juta orang, naik jadi 5 juta orang. Gak usah jauh-jauh. Kita gak minta wisatawan dari Kanada atau Kutub Utara. Gak usah, dari Malaysia aja. Dari 2 juta orang naik menjadi 5 juta orang. Artinya Indonesia itu bisa dapat devisa sampai 100 triliun rupiah guys setiap tahunnya. Ya kalau Indonesia bisa memaksimalkan nih kesempatan ini, karena masih banyak loh objek wisata Indonesia yang menarik yang belum diekspos. Bukan cuma Bali, Bandung doang nih buat orang Malaysia datang. Enggak, masih ada Sulawesi, masih ada Kalimantan, masih ada Lampung, masih ada Bangka Belitung, dan ini masih belum terekspos ke wisatawan Malaysia guys. Tapi gimana guys kalau seandainya Menteri Pariwisata kita memang dengkulnya nggak ada? Oh ya udah oke lah, kalau gitu kita nggak usah copy paste metode Malaysia. Gimana kalau kita copy paste metode Vietnam yang sama juga melakukan pelemahan mata uangnya secara strategik, perlahan-lahan pasti terukur. Kenapa? Lu tahu nggak mata uang Vietnam namanya Vietnam Dong itu ya juga nilainya terus menerus melemah terhadap US dollar. Tapi mereka bisa memaksimalkan, mereka bisa memanfaatkan pelemahan itu. Dengan cara apa? Semakin lemah mata uang Vietnam Dong, ternyata Vietnam semakin agresif mengekspansi industri manufacturing mereka.
Sehingga negaranya hari ini bukan menjadi negara pariwisata kayak Thailand, tapi negaranya hari ini menjadi basis produksi untuk bisnis-bisnis industri berbasis ekspor. Gimana caranya? Jadi ketika Thailand lagi sibuk bikin tempat-tempat dugem baru, nightclub baru, tempat-tempat prostitusi baru, hotel-hotel, pantai-pantai dibagusin, bahkan tempat-tempat untuk menghirup obat-obat herbal itu semakin banyak di Thailand, yang dilakukan Vietnam, mereka ambil jalur lain. Apa yang dilakukan mereka? Ternyata mereka memerintahkan ya bank sentralnya mereka sendiri, which is berada di bawah rejim komunis, untuk mendukung program-program ekonomi pemerintah berbasis ekspor. Caranya gimana? Ternyata bank sentral di Vietnam karena dikontrol sama negara, mereka itu dikasih tugas untuk mencegah spekulasi mata uang, untuk mencegah tindakan-tindakan penimbunan mata uang asing. Dan gak berhenti sampai di situ, ternyata mereka juga dipaksa untuk memberikan fasilitas kredit untuk pengusaha-pengusaha yang berorientasi ekspor dengan bunga yang sangat rendah guys. Jadi sangat menguntungkan bagi para pemilik-pemilik pabrik, industri-industri ekspor. Maksudnya gimana? Jadi ternyata pemerintah memanfaatkan pelemahan mata uang dong itu untuk berfokus membangun manufacturing mereka, industri-industri mereka yang berbasis ekspor. Contohnya pemerintah Vietnam itu membangun banyak industrial parks, kawasan industri, export processing zones (EPZ). Bahkan mereka membangun banyak sekali economic zones, zona-zona ekonomi khusus. Tapi bukan kayak di Indonesia ala-ala doang. Kalau di sana beneran dibangun dan di-guidance sama negara, dibantu. Kalau ada ormas, negara turun belain. Kalau mati listrik, negara bangun pembangkit baru. Kalau butuh lahan, negara cari lain lahan baru. Kurang air, negara bangun pipa air sendiri. Jadi betul-betul dibantu sama negara supaya lu bisa fokus bangun bisnis, lu bisa fokus ekspor, lu bisa fokus mendatangkan devisa. Jadi nggak dilepas liarkan aja nih kawasan industri ini, enggak, dikawal betul-betul sama negara. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ternyata pemerintahan komunis Vietnam juga memberikan insentif pajak buat perusahaan-perusahaan yang ekspor. Contohnya tax holiday. Jadi bebas pajak nih selama beberapa tahun, bahkan banyak yang lebih dari 20 tahun gratis pajak guys. Terus tarif pajak perusahaan, corporate income tax di sana lebih rendah dibandingkan Indonesia. Yang ketiga, kalau lu bikin industri elektronik, lu dapat lagi bonus khusus, insentif pajak khusus. Jadi mereka pingin semuanya tersentralisasi supaya hulu hilir jadi lebih hemat, jadi lebih efisien. Semua orang masuk ke kawasan industri sendiri, semua orang masuk ke kawasan ekonomi sendiri, economic zone sendiri. So kalau lu masuk di kawasan ekonomi yang udah didesain sama negara, lu nanti dapat lagi ekstra insentif pajak, insentif bunga yang rendah, dapat tax holiday juga. Jadi lu tambah happy. Ujung-ujungnya apa nggak kayak di Indonesia, nyebar-nyebar bro. Pabrik petrokimia ada di Jawa Barat, pabrik plastiknya di Jawa Timur, pala pusing pecah bro. Gimana bisa terjadi integrasi hulu hilir buat industri manufacturing di Indonesia? Mahal logistik di Indonesia ini jadinya, gara-gara tercerai berai kayak begitu loh. Nah, Vietnam pinter, namanya juga negara komunis, semua harus satu pintu, satu arah, satu direction. Dari pusat sampai daerah, satu kebijakan. Jadi berhasil nggak pemerintah Vietnam dengan program ini? Ternyata iya, mereka dengan menjaga pelemahan Vietnam dong secara terstruktur dan terukur. Apa yang terjadi? Vietnam berhasil. Sebelumnya cuma bisa ekspor 14 miliar dolar, sekarang bisa lebih dari 400 miliar dolar. Gila nggak sih? Menurut kalian, mana sih metode yang paling cocok buat kita terapin di Indonesia? Yang paling mungkin? Atau lu jangan-jangan ada ide lain? Lebih bagus dibandingkan Vietnam, Thailand? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Ya kalau lu punya ide yang brilian, tolong di sharing karena negara kita sangat membutuhkan ide-ide bagus seperti itu. Tulis secara spesifik gimana caranya Indonesia bisa tambah cuan. Kasih case study-nya juga dong. Jadi harus ada sukses story-nya dari negara lain. So tunggu apa lagi guys, segera share video Benix sebanyak-banyaknya ke teman kamu, ke keluarga kamu, tetangga kamu, pacar kamu, supaya makin banyak lagi mata orang Indonesia yang tercelik guys, bahwa buat negara-negara yang tangguh, rakyat yang nasionalis, lu harus ikut bela negara dengan apa? Ya, berkontribusilah mendatangkan devisa ke dalam negeri, bukan malah membocorkan devisa kita ke luar negeri. Bangsat lu emang anjing-anjing peliharaan Singapura lu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Benix sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.